Shalom madihita salutna. Shalom. Malihat tema di dainang ala tepat waktu dehita marpungu dison ima nanaing membahas sermon acara sermota ta mulai acara sermoton marende mahita sian bukwende nomor 48 ayat sada Ria mahita sasude 1, 2, 3 ya. Ria mahita sasude mamuji debata gir maparende tabe aidonatama Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami ucap syukur padamu Bapa untuk berkat-Mu yang masih melimpah dalam kehidupan kami, untuk kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami Bapa. Bapa, pada saat ini Bapa, kami akan memulai acara sermon kami Bapa. Mari Engkau yang memberkati Bapa, kiranya Engkau yang memberikan kami pengajaran kebijaksanaan untuk menyampaikan firman-Mu nantinya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Masuk mahita tu pembahasan ima nanaing ro neng ikut bahon ima di tanggal 21 Mei tahun 2020 ima di hari Kamis, yaitu memperingati pesta parningotan ni hana naik ni Tuhan Yesus, atau dalam bahasa Indonesia memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Jala topikna ima mamaritahon barita nauli tunasa na tinoppa. Dalam bahasa Indonesia memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang akan kita rayakan pada Kamis 21 Mei 2020, di mana Yesus dimuliakan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Peristiwa ini menjadi jaminan juga untuk tiap orang percaya akan turut diangkat ke sorga. Nats firman Tuhan atau jamita nanaing dibuakkon di tanggal 21 Mei on imana tersurat di Markus 10 ayat 15 sampai 20. Markus 10 ayat 15 sampai 20. Margati pasoring mahita manjahon di yauma ayat ganjil jala di dainang ma genap di ayat 20-an non rok majaha mahita. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dalam meneguhkan itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Damang dainang masuk mahita tentang latar belakang penulisan kitab Markus. Penulis kitab Markus adalah Yohanes Markus, anak Maryam. Situasi politik pada saat penulisan Markus memiliki hubungan yang erat dengan Petrus. Ia menulis Injil ini atau Injil Markus ini atas keinginan para pendengar
Petrus di Roma. Oleh karena itu, penulisan ini dipengaruhi oleh sistem politik orang Yunani, melainkan di sini bukan orang Yunani, melainkan orang Romawi. Situasi keagamaan pada saat itu, pada penulisan Markus ini, seluruh orang Yahudi mempunyai kepercayaan agamawi yang sama seperti yang diungkapkan di dalam Perjanjian Lama. Mereka dididik untuk mempelajari kitab suci, disekolahkan di sekolah-sekolah sinagoge. Pendidikan mereka itu kemudian dibulatkan di dalam keikutsertaan mereka dalam ibadah pada hari Sabat dan pada hari keagamaan tahunan. Denang arti dari pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala ciptaan. Tadi bahwasannya jelas bahwasannya topik pada Kamis tanggal 21 Mei yaitu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala ciptaan. Tugas panggilan untuk memberitakan Injil kepada segala ciptaan adalah salah satu pilar identifikasi gereja yang hidup. Hal itu diungkapkan pada keempat penulis Injil yang memberitakan kesimpulan akhir bahwa Injil harus diberitakan kepada seluruh dunia. Dalam Injil Matius, Yesus bersabda, "Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku," tertulis di Matius 28 ayat 19. Dalam Injil Markus dikatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk," tertulis di Markus 16 ayat 15. Misi dan panggilan memberitakan Injil adalah napas gereja. Artinya, tanda bahwa gereja hidup adalah ketika ia melaksanakan tugas panggilannya sebagai memberitakan Injil. Apabila gereja tidak melaksanakan pengkabaran Injil, maka gereja tersebut bukanlah gereja yang hidup dan benar. Gereja seperti itu hanya sebagai komunitas, perkumpulan sosial yang tidak berdasarkan Injil Kristus. Di sini dikatakan juga, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Keselamatan segala makhluk sudah merupakan tekad dan inisiatif Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Allah selalu berupaya memulihkan dan menyelamatkan ciptanya, semua bangsa dan segala makhluk, agar kembali kepada keadaan semula sesuai dengan rencana penciptaan yang diinginkan Allah. Masuk mahitahu hatorangan ni ayat per ayat nah tertulis di Markus 10 ayat 15 sampai 20. Jala tabahas ma ayat per ayat. Di ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dalam ayat ini, Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya. Artinya murid-murid Yesus, siapapun memiliki kewajiban, memiliki tugas untuk meneruskan misi yang sudah dirintis oleh Kristus. Setiap orang percaya adalah juga murid Kristus yang mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan tongkat estafet yang telah dimulai oleh Kristus sendiri. Jadi di sini inang, bahwasannya siapa yang sudah percaya di sini mempunyai tanggung jawab. Di sini bukan hanya pelayan Tuhan yang akan mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Di sini bukan hanya seorang pendeta, bukan hanya seorang Bible Pro atau diakones atau guru huria atau sintua, tetapi semua orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, semua orang yang sudah memperoleh keselamatan dari Yesus Kristus akan mempunyai suatu tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Dikatakan di sini, pergilah ke seluruh dunia. Kristus menegaskan bahwa misi Injil atau penyelamatan itu bersifat universal, bersifat menyeluruh, bukan hanya terbatas pada wilayah Israel atau kepada orang
Israel saja atau kepada orang Yahudi saja, bukan, tetapi kepada kita, kepada seluruh dunia, kepada seluruh orang yang telah percaya kepada Yesus, kepada seluruh orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Ketika kenaikan Yesus ke sorga, Injil ini bersifat universal. Kemudian dikatakan di sini, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di sini ada kata perintah yang bermakna memproklamasikan berita Injil. Kata memproklamasikan itu bermakna sebuah kata yang bernada kemenangan. Karena Kristus yang sudah bangkit memegang atas maut itu menjadi inti pusat dari pemberitaan Injil. Memberitakan Injil haruslah berpusat kepada Yesus Kristus. Beritakanlah Injil yang bersifat seruan. Ketika Injil hanya bersifat seruan tanpa berpusat kepada Kristus, itu bukan merupakan Injil. Itu bukan merupakan berita Injil yang penuh. Memberitakan Injil berarti memproklamasikan bahwa Kristus yang sudah bangkit itu berkuasa atas segala sesuatu yang menyediakan keselamatan bagi semua orang yang sudah percaya. Di ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya akan dihukum di sini. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang yang menjadi percaya kepada berita itu, haruslah dibaptis. Baptis menggambarkan, melambangkan penggabungan diri kepada suatu kelompok. Jika kita dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berarti kita sudah masuk ke dalam tim penggabungan Allah. Kita bukan lagi kelompok duniawi lagi. Kita adalah anggota kerajaan Allah. Hal ini memiliki konsekuensi untuk kita belajar memiliki etika hidup sebagai warga kerajaan sorga. Dikatakan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Orang-orang yang mendengarkan Injil tetapi mengeraskan hati dan tidak membuka diri untuk menerima berita Injil, maka mereka sedang menaruh hidupnya di bawah penghukuman. Sebenarnya yang ditekankan di sini bukan penghukuman Allah, namun lebih pada akibat praktis dari penolakan berita Injil. Seperti misalnya, jika orang tidak pakai helm sedang mengendarai sepeda motor, dia tidak pakai helm, dan ketika dia jatuh, dia mengalami gegar otak seperti itu. Jadi di sini apakah dia menanya, atau apakah di sini polisi yang disalahkan atau orang tersebut? Pastinya polisi tidak disalahkan. Polisi sudah menghimbaukan atau sudah memberikan aturan bahwasannya ketika mengendarai sepeda motor, baiknya kita memakai helm seperti itu. Tetapi dia tidak mendengarkan himbauan polisi tersebut. Demikian juga manusia yang tidak menerima berita Injil akan menjadi celaka sebagai akibat penolakan mereka sendiri. Di ayat 17-18 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, maka mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Di ayat 17 ini dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tanda atau cap berarti bukti bahwa berita Injil itu benar. Allah mengaruniakan tanda kepada orang percaya yang mau memberitakan Injil. Tanda-tanda ini tidak akan bekerja jika tidak ada pemberitaan Injil.
Ketika Injil terlebih dahulu diberitakan, maka tanda-tanda ini akan mengikutinya. Ada banyak orang saat ini mengharapkan tanda, namun mereka tidak memberitakan Injil. Di sepanjang kitab Injil, Yesus memberikan contoh bahwa dia terlebih dahulu memberitakan Injil, barulah dia melakukan tanda-tanda tersebut. Karena dalam memberitakan Injil, ada firman yang disampaikan. Di mana firman disampaikan, di sana menimbulkan iman. Iman inilah yang menarik kuasa Allah turun atas manusia. Di Markus, di ayat 19, dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Setelah misi pengutusan ini, Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah adalah bahasa metaforis bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Sesuai yang dikatakan di Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpunan kakimu. Menurut ayat ini, Mesias duduk di sebelah kanan Allah. Artinya, Mesias diberi mandat oleh Allah untuk menjalankan perintah Allah atas dunia. Dengan kata lain, Yesus sebagai manusia dalam misinya sebagai Mesias. Dia memegang segala otoritas di sorga dan di bumi, dan juga di bawah bumi. Di ayat 20 dikatakan, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Murid-murid patut melaksanakan apa yang diperintahkan Yesus untuk memberitakan Injil. Dalam ayat ini, kita lihat yang sama untuk munculnya tanda-tanda ajaib. Mereka memberitakan Injil dulu, kemudian Tuhan meneguhkan pemberitaan Injil mereka. Janji-janji dalam ayat-ayat ini masih berlaku untuk gereja Tuhan pada saat ini. Tugas gereja saat ini mau mempunyai misi keluar, memberitakan Injil, dan tanda-tanda itu akan menyertai kita. Masuklah kita ke penutup, yaitu perintah Yesus kepada murid-muridnya ialah mewartakan Injil kepada seluruh ciptaan, kepada seluruh makhluk. Mewartakan Injil berarti membawa sukacita Injil kepada segala bangsa. Dalam melaksanakan tugas pengutusan tersebut, para murid diberi kuasa. Mereka bisa berbicara dalam beragam bahasa, tidak celaka, meskipun mereka minum racun maut, dan mampu menyembuhkan orang sakit. Mereka mampu membuat mujizat dalam nama Yesus. Namun, pewartaan itu pun membutuhkan tanggapan dari mereka yang mendengarkannya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita pun diutus untuk mewartakan kabar gembira kepada segala makhluk. Kita menerima kuasa untuk mewartakan kabar gembira itu. Berarti di sini damang dainang anon nanaing mabuakon jamitaon, nanaing memberitakan Injil ini. Kita di sini mewartakan kabar gembira kepada segala makhluk. Kita menerima kuasa untuk mewartakan kabar gembira itu. Harus kita tekankan nanti ini kepada jemaat-jemaat kita, supaya mereka paham akan hal ini. Yang terpenting dalam tugas pengutusan adalah mengantar orang kepada Yesus agar beroleh keselamatan. Kita bisa memulai dari tingkat yang sederhana. Santo Markus telah memberikan teladan kepada kita dalam melaksanakan tugas pengutusan, mewartakan kabar gembira.
Ia mewartakan kabar sukacita Injil melalui tulisan-tulisan, melalui mana kita mengenal dan memahami Kristus. Kita pun dipanggil untuk ikut serta mewartakan dan memberitakan kesaksian tentang Dia. Jadi dai nangan non nama buakon jamita di hari Kamison kon tatekaton bahwasanna memberitakan Injil ini adalah kepada kita semua yang sudah percaya. Ini harus jelas dijelaskan nanti ya inang ya. Jadi mul adong inang neneng manukun tentang pembahasan ta ima neneng di jamitahon di hari Kamis tanggal 21 Mei ipasalahon mak. Pinang gimana cara kita menyampaikan berikan Injil kepada orang-orang yang jarang gereja. Oh ya malatena. Bagaimana cara kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang jarang gereja begitu? Iya Nang. Memang terkadang ada orang yang jarang gereja seperti itu. Bahkan dalam 1 tahun cuma sekali ke gereja seperti itu ya Inang ya. Apalagi kaum bapak seperti itu. Paling sering itu ya kan. Di sini kita mempunyai cara atau tekad bahwasanya di sini kita bisa menjumpai amang itu atau suatu penginjilan yang kita lakukan ke rumah seperti itu. Pengembalaan ke rumah jemaat tersebut. Bodo tak laku honi molo kita sebagai pendeta atau sebagai sintua harus lebih dekat kepada jemaat kita. Kita harus tahu apa yang mereka rasakan, bagaimana situasi mereka, apa keluhan mereka seperti itu. Jadi kita bisa datang ke rumahnya dan memberi pertanyaan atau melakukan ibadah atau pengembalaan seperti itu. Mengapa amang ini jarang ke gereja seperti itu? Hal apa yang membuat amang ini jarang ke gereja? Hal apa yang membuat inang ini jarang ke gereja? Apakah karena ada sesuatu di balik itu, ganjalan di balik itu seperti itu? Kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Jangan ketika kita satu kali datang ke rumahnya, kita kayak ditolak atau kayak mukanya kurang memadai seperti itu, kurang menerima kita seperti itu. Jangan kita langsung menyerah seperti itu, tetapi kita melakukan kembali. Kita datang kembali ke rumahnya, kita memberitakan Injil. Begini ya Ma, kita jelaskan bagaimana kita mendengarkan keluhannya, apa yang terjadi seperti itu. Jadi dengan demikian kita bisa juga memberitakan Injil kepada dia, kepada amang yang atau inang yang jarang ke gereja itu seperti itu. Masih ada yang mau bertanya Ina? Ini Nang, bagaimana cara kita memberitakan Injil kepada tumbuh-tumbuhan, hewan yang kita ketahui atau diketahui banyak orang, memberitakan Injil kepada manusia dengan memberitakan firman Tuhan. Jadi gimana kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan? Pertanyaan yang bagus ya Inang ya. Ya. Tadi tema kita bahwasanya memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Ya, betul. Bagaimana cara kita memberitakan Injil kepada tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan aja tidak mengerti dengan kata-kata seperti itu, apalagi hewan seperti itu. Tetapi di sini kita memberitakan Injil kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada segala ciptaan, bukan seperti kita memberitakan Injil kepada manusia yang mengerti akan kata-kata kita seperti itu. Tetapi kita di sini memberitakan Injil itu yaitu dengan merawat tumbuh-tumbuhan itu, dengan merawat hewan-hewan itu. Jangan membiarkan mereka musnah seperti itu. Seperti kita lihat pepohonan, bahwasanya banyak orang yang menebang pohon. Itu memang bukan salah seperti itu. Tetapi kalau terlalu mengekspor terlalu banyak, itulah yang salah. Dan ketika kita menebang pohon, sebaiknya kita menanam kembali supaya ada penggantinya seperti itu. Di sini kita mempunyai suatu tanggung jawab, mempunyai
Tuhan sudah mengatakan bahwasanya kita mempunyai kuasa atas ciptaannya. Jadi di sini kita memberitakan Injil itu dengan merawat tumbuhan itu, dengan merawat hewan itu, dengan mengadakan untuk kehidupan kita dengan semungkin. Jangan terlalu banyak atau mengekspor terlalu banyak seperti itu, Enang. Bagaimana, Enang? Masih ada yang bertanya? Sudah jelas? Sudah. Oh ya. Asa tatutuk may badaton, marende mahita sian buku wende. Ono pulusia. Dirarat, Inang. Dirarat, Inang. Kesalahan teknis. Nomor 23. Ayat sada. Tadi humainang. Jesus hamiro dison asa marsihangoluon ipero mahotuson jalaban mapardomuan nitondim tuton dinami unang maparohanamin. Kita bersama merata, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan atau kami telah melakukan acara sermon kami, dan pada saat ini Bapak kami telah menyelesaikannya. Bapak, mari Bapak, apa yang kami perdengarkan, apa yang kami dengarkan atau apa yang kami bahas pada saat ini Bapak, kiranya dapat kami pahami, dapat kami beritakan Injil ini kepada seluruh ciptaan-Mu Bapak, dapat kami lakukan ini dalam kehidupan kami Bapak. Mari Bapak, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang mengajari kami dalam setiap tingkah kami, dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dainang isedo di minggu ta inang do nama bakon iba ahayete khotbah kan. Jadi ngatorang ate inang molo hurang anon di jalo inang ma on data-data non ate inang. Olo molo inangan non na maragende nga jelas ka tena. Ole Inang. Molo nang sol leader tay nung dilatih inang. Nung inang. Okay, may tenang. Asa tor mula may tenang. Okay.